Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita cek kehadirannya di WA group. Minggu kemarin kalian belajar tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, minggu ini kalian akan masuk subtema 3, yaitu memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Sekarang kita akan masuk ke materi, yaitu tentang bahaya kabut asap tebal dan cara mengatasinya. Ini adalah contoh gambar kabut asap. Nah, kabut asap ini sering terjadi di Kalimantan. Kabut asap tebal terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan, serta sangat bahaya bagi tubuh kita, terutama pada organ pernapasan. Di sini akan saya jelaskan tentang bahaya-bahaya akibat dari kabut asap. Yang pertama, kabut asap menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Nah, yang ketiga, memperburuk penyakit asma dan penyakit paru-paru kronis lainnya seperti bronkitis kronik. Yang ketiga, menyebabkan kemampuan kerja paru-paru menjadi berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Yang kelima, menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak memiliki daya tahan tubuh yang rendah akan lebih mudah mengalami gangguan pernapasan. Yang keenam, mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru, saluran pernapasan, sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Yang ketujuh, memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Yang kedelapan, menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayur, buah-buahan, dan makanan tidak tertutup. Yang kesembilan, memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Nah, itu tadi bahaya yang ditimbulkan oleh kabut asap. Sekarang kita akan mempelajari tentang cara menghindarinya yang disampaikan oleh Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama. Akan kakak bacakan. Yang pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama penderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Yang kedua, jika terpaksa harus pergi keluar rumah atau gedung, sebaiknya gunakan masker. Yang ketiga, minum air putih lebih banyak dan lebih sering. Yang keempat, masyarakat yang telah mempunyai gangguan paru-paru dan jantung sebelumnya, mintalah nasihat kepada dokter untuk perlindungan tambahan sesuai kondisi. Segeralah berobat apabila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lainnya. Nah, yang kelima, selalu lakukan perilaku hidup bersih sehat seperti makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan istirahat yang cukup. Yang keenam, upayakan agar polusi di luar tidak masuk ke dalam rumah, sekolah, atau kantor, dan ruang tertutup lainnya. Yang ketujuh, lindungi dengan baik bak penampungan air minum dan makanan harus terlindung baik. Yang kedelapan, cucilah buah-buahan sebelum dikonsumsi. Makanlah dengan bahan makanan yang baik dan minuman yang bersih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama, konsumsi makanan yang bergizi. Nah, dengan asupan makanan yang bergizi yang diperlukan oleh tubuh kita akan membuat sistem organ yang ada di tubuh kita bekerja secara optimal. Yang kedua,
minumlah air putih yang banyak, karena air putih ini bisa menghilangkan zat-zat yang berbahaya dari tubuh kita. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Nah, berolahraga secara teratur akan membuat kinerja paru-paru menjadi optimal. Nah, dengan olahraga kapasitas paru-paru untuk menghirup dan menahan udara lebih lama tentu akan semakin optimal. Nah, olahraga teratur juga melancarkan peredaran darah tubuh kita. Jadi nutrisi dan oksigen hasil pernapasan kita akan diedarkan ke seluruh tubuh dengan baik. Yang keempat, jangan merokok. Nah, di dalam rokok ini terdapat zat-zat yang berbahaya, yaitu racun-racun yang dapat mengendap pada organ pernapasan kita sehingga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit organ pernapasan. Yang kelima, gunakan masker. Jadi masker akan mencegah udara kotor masuk ke dalam sistem pernapasan kita. Jadi kualitas udara yang kita hirup itu udara yang bersih. Selanjutnya, kita akan menanam pohon. Kenapa kita menanam pohon? Karena pohon menghasilkan oksigen. Jadi lebih banyak oksigen yang kita hirup, maka akan semakin bagus. Selanjutnya, istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup itu tidur 6-8 jam. Nah, selama kita tidur 6-8 jam per hari akan membuat tubuh kita lebih bugar saat kita bangun. Nah, saat tidur, sistem kekebalan tubuh akan meningkat sehingga akan terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat menyerang organ pernapasan. Kemudian, periksalah diri kita ke dokter jika kita merasa sakit. Materi selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain. Contohnya yaitu dalam proses terhidangnya nasi di atas meja yang siap dikonsumsi memperlihatkan bagaimana tergantungnya kita pada bantuan dan peran orang lain, bermula dari penanaman padi, pemeliharaan, sampai panen padi di sawah yang dilakukan oleh para petani. Ini termasuk kegiatan ekonomi produksi. Hasil panen padi tadi kemudian diolah menjadi beras. Nah, beras diangkut dari petani ke agen-agen beras untuk disalurkan ke warung-warung yang menjual kembali beras-beras tersebut. Kegiatan ini memperlihatkan kegiatan ekonomi distribusi. Selanjutnya, konsumen beras termasuk orang tua kita membeli beras di warung-warung, toko, pasar, ataupun swalayan. Mereka memasaknya dan menghidangkannya di atas meja untuk kita konsumsi. Nah, tentu hal ini memperlihatkan kegiatan konsumsi. Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga merupakan makhluk ekonomi karena manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya saat kita merasa lapar, tentu untuk memenuhi kebutuhan tersebut kita akan mencari makan dan kalau sudah menemukannya kita akan memakannya. Contoh lain, kalian sebagai siswa memerlukan seragam, sepatu, buku, dan alat tulis. Tentu saja orang tua kalian akan berusaha memenuhi kebutuhan kalian tersebut. Nah, dalam lingkup yang lebih luas tentunya masyarakat pun melakukan hal yang sama. Saat adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, masyarakat akan berusaha memenuhi kebutuhan yang ada. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kegiatan ekonomi yang bertanggung jawab. Kegiatan ekonomi yang bertanggung jawab merupakan kegiatan memikirkan dampak yang nantinya akan terjadi, baik dalam jangka waktu pendek,
maupun panjang, sehingga nantinya para pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, dan distributor tidak melanggar aturan-aturan yang ada di masyarakat. Sebagai contoh, tujuan yang diinginkan produsen dan distributor adalah memperoleh keuntungan. Untuk mencapai keinginan mendapatkan keuntungan tersebut, kadangkala ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang mereka lakukan tidak bertanggung jawab, misalnya membuang limbah sembarangan. Seharusnya mereka olah dahulu limbah. Setelah melalui proses pengolahan limbah, hasil sudah aman boleh dilepaskan ke alam. Itu sudah menunjukkan kegiatan ekonomi bertanggung jawab. Berikut ini contoh kegiatan ekonomi bertanggung jawab lainnya. 1. Produsen tidak mengambil sumber daya alam secara berlebihan. 2. Harus menjaga persaingan secara sehat. 3. Mengkonsumsi barang yang kemudian menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, mengkonsumsi barang yang bermanfaat bagi kesehatan. Itu tadi contoh kegiatan ekonomi yang bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan belajar membuat tabel pertanyaan terkait informasi. Nah, di halaman 106 ini ada kutipan bacaan. Nah, dari kutipan bacaan ini kita akan membuat tabel pertanyaan informasi. Contohnya pada halaman 107, yaitu di dalam tabel informasinya ada kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, kata tanya yang digunakan untuk apa, yaitu kita ambil dari kutipan bacaan sebelumnya, yaitu apa yang menyebabkan ratusan warga Dumai sekarang terserang penyakit radang tenggorokan, batuk, flu, dan demam. Nah, yang keduanya itu sama, kita ambil dari kutipan bacaan yang tadi, kita buat kata tanya, yaitu siapa yang telah mengeluarkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Nah, yang ketiganya yaitu kita gunakan kata tanya di mana. Kita ambil lagi dari kutipan bacaan yang sebelumnya, yaitu kita akan tanyakan di mana pembagian masker secara gratis dilakukan. Yang keempat yaitu kapan. Kita buat lagi kata tanya dari kutipan bacaan sebelumnya, yaitu kapan pembagian masker dilakukan. Yang kelima yaitu kata tanya mengapa. Nah, sekarang kita akan buat kata tanya dalam tabel, yaitu dari kutipan bacaan sebelumnya. Contohnya seperti ini, mengapa Dinas Kesehatan Pemkab Dumai membagikan ribuan masker kepada masyarakat. Nah, ini kata tanya yang terakhir, yaitu bagaimana. Sekarang kita akan buat pertanyaannya, yaitu bagaimana respon pemerintah pusat dengan adanya status siaga darurat kebakaran yang diumumkan Pemprov Riau. Nah, itu tadi contoh kata tanya dan cara membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dalam bentuk tabel. Sekarang kita akan masuk di materi penerapan tanggung jawab dalam masyarakat. Jika warga masyarakat menjaga lingkungannya selalu bersih dan sehat dengan penuh rasa tanggung jawab, warga masyarakat sendirilah yang akan mendapatkan manfaatnya. Sebaiknya jika warga masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kebersihan lingkungan, mereka juga yang mendapatkan dampak negatif dari lingkungan yang tidak bersih dan sehat. Misalnya, sering mendapatkan gangguan kesehatan, sampah berserakan di mana-mana, bau yang tidak sedap dari sampah-sampah tersebut, dan rawan terkena banjir. Oleh karena itu, penerapan tanggung jawab di masyarakat sangatlah penting. Nah, berikut ini ada perbandingan antara adanya penerapan tanggung jawab dan tidak adanya penerapan tanggung jawab. Akibat adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat, 1. Terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. 2. Terjalin kerukunan dan persaudaraan antar warga masyarakat. 3. Menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat.
Selanjutnya, akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Terjadinya ketidakharmonisan dalam hubungan masyarakat, tidak adanya kerukunan antar warga masyarakat, tidak terciptanya ketertiban, ketenangan, dan keamanan dalam masyarakat. Itu tadi merupakan perbandingan antara adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat dan tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Di pembelajaran seni budaya dan prakarya, materinya ciri-ciri karya gambar. Contoh karya gambar seperti ini, karya gambar cerita. Nah, gambar tersebut merupakan cuplikan dari cerita bergambar berjudul Pengembala dan Serigala. Nah, isi ceritanya tentang ulah anak pengembala yang untuk kesenangannya membohongi warga desa, bahkan ada serigala yang datang hendak memangsa domba-domba yang dikembalanya. Kedua kali warga desa berhasil dikelabui hingga pada suatu hari seekor singa benar-benar datang hendak memangsa domba-dombanya. Dengan ketakutan, anak gembala berteriak-teriak meminta tolong warga desa. Namun tidak ada satupun yang datang menolong. Mereka tidak mau tertipu lagi oleh si anak pengembala. Akhirnya banyak domba yang tertekam serigala. Anak pengembala bersedih dan menyesal telah membohongi warga desa. Saat dia berkata benar, warga desa sudah tidak mempercayainya lagi. Nah, gambar cerita adalah rangkaian gambar dari sebuah cerita yang disertai teks sesuai gambar ceritanya. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar komik. Berikut ciri-ciri dari gambar cerita. Yang pertama, ceritanya singkat dan jelas. Yang kedua, cerita dipenuhi dengan gambar dan sedikit teks atau tulisan. Yang ketiga, cerita disajikan harus berurutan. Yang keempat, bahasanya singkat dan mudah dipahami. Yang kelima, setiap gambar mengilustrasikan ide cerita.